Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Salsabila, hari ini bertugas sebagai moderator kelompok 4. Sebelumnya, izinkan kami untuk mengucapkan terima kasih kepada Ibu Vivi Indah Bentari SEMM yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok 4 untuk memaparkan materi tentang konsep dan jenis-jenis koperasi. Sebagai pembuka, presentasi akan dimulai dengan perkenalan anggota kelompok 4. Selanjutnya, materi pertama akan disampaikan oleh pemateri pertama yang akan membahas latar belakang koperasi sampai dengan landasan hukum koperasi di Indonesia. Saya akan memaparkan latar belakang dari topik yang dibahas. Koperasi merupakan pilar perekonomian Indonesia yang berasaskan kekeluargaan dan berperan dalam meningkatkan kesejahteraan anggota. Di tengah tantangan modernisasi dan era digital, koperasi dituntut dikelola secara profesional tanpa meninggalkan prinsip dasarnya. Selain itu, koperasi memiliki peran penting dalam mendukung UKM dan memperkuat perekonomian nasional secara berkelanjutan. Mari kita mulai pembahasan pertama mengenai pengertian koperasi. Koperasi berasal dari kata ko yang artinya bersama dan operation yang artinya bekerja. Jadi koperasi adalah bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan yang sama pula. Atau secara sederhananya, koperasi adalah kumpulan orang dengan kepentingan ekonomi yang sama yang sepakat untuk membentuk usaha kolektif demi meningkatkan taraf hidup anggotanya. Agar organisasi berjalan di jalan yang benar, koperasi memiliki roh atau aturan main yang disebut prinsip koperasi. Ada 3 poin utama yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Yang berarti siapa saja boleh bergabung tanpa memandang latar belakang anggotanya. Yang kedua, pengelolaan dikelola secara demokratis. Yang artinya koperasi menggunakan prinsip one person one vote atau satu orang satu suara. Jadi keputusan tidak ditentukan oleh besarnya modal, tapi ditentukan oleh kesepakatan bersama. Yang ketiga, kemandirian dan pendidikan. Koperasi berarti harus berdiri sendiri tanpa bergantung pada pihak luar. Selain itu, koperasi wajib terus mencerdaskan anggotanya melalui pendidikan perkoperasian agar usaha tersebut dapat dikelola secara profesional. Selanjutnya, landasan hukum koperasi di Indonesia. Yang pertama, landasan konstitusional. Landasan ini merupakan pijakan utamanya yaitu Undang-Undang 1945 Pasal 33 Ayat 1 yang menyatakan bahwa ekonomi Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Yang kedua, landasan pembaruan. Seiring perkembangan zaman, aturan ini diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Cipta Kerja. Kabar baiknya, sekarang masyarakat lebih mudah mendapatkan legalitas karena syarat minimal pendiri koperasi primer dikurangi menjadi hanya 9 orang saja. Yang ketiga, landasan akuntabilitas modern. Untuk menjamin keamanan anggota, berdasarkan Permenkop UKM tahun 2024 dan 2025, koperasi kini dituntut untuk menjadi lebih modern. Pengelolaannya wajib transparan, akuntabel, dan berbasis digital untuk memastikan agar usaha ini berkelanjutan bagi semua anggotanya. Selain itu, materi akan dilanjutkan oleh pemateri kedua yang akan memaparkan jenis-jenis koperasi berdasarkan bidang usaha dan keanggotaan. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam materi koperasi berdasarkan jenisnya. Yang pertama, ada jenis koperasi berdasarkan usaha, yaitu pengelompokan koperasi sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dijalankan untuk memenuhi kebutuhan anggota. Koperasi ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, ada koperasi simpan pinjam, yaitu koperasi yang menghimpun simpanan dan menyalurkan pinjaman kepada anggota. Koperasi ini juga menyediakan jasa simpanan dan pinjaman yang ditetapkan melalui rapat anggota. Yang kedua, ada koperasi konsumsi, yaitu menyediakan kebutuhan sehari-hari anggota yang bertujuan untuk menekan biaya konsumsi dan meningkatkan kesejahteraan. Yang ketiga, ada koperasi produksi. Koperasi ini bergerak di bidang produksi dan pemasaran hasil usaha anggota yang dapat membantu meningkatkan nilai tambah dan daya tawar anggota. Yang keempat, ada koperasi serba usaha, yaitu koperasi yang menjalankan lebih dari satu jenis usaha dan memberikan pelayanan ekonomi yang lebih luas bagi anggota. Yang kedua, jenis koperasi berdasarkan keanggotaan. Jenis koperasi ini yaitu dibedakan menurut latar belakang dan kepentingan anggota koperasi. Di antaranya ada koperasi unit desa atau KUD. Koperasi ini beranggotakan masyarakat pedesaan yang bergerak di bidang ekonomi pertanian dan usaha desa. Yang kedua, ada Koperasi Pegawai Republik Indonesia atau biasa disebut KPRI. Beranggotakan pegawai negeri yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Yang ketiga, ada koperasi sekolah. Koperasi ini diisi oleh warga sekolah seperti siswa, guru, dan tenaga pendidikan. Koperasi ini berfungsi sebagai sarana ekonomi dan pendidikan koperasi. Pemateri ketiga akan menyampaikan struktur organisasi koperasi serta hak anggota koperasi. Lalu selanjutnya ada perangkat pengorganisasian koperasi. Yang pertama ada rapat anggota, yaitu merupakan pemegang kekuasaan tertinggi yang menetapkan kebijakan utama, mengesahkan laporan dan menentukan pembagian SHU, dan rapat anggota ini adalah manifesti dari ekonomi demokrasi.
keputusan yang diambil di sini bukan berdasarkan besarnya modal seperti PT dan lain sebagainya, melainkan kedaulatan individu anggota. Lalu yang kedua, ada pengurus, yaitu bertugas menjalankan mandat rapat anggota dan menetapkan arah kebijakan strategi koperasi. Lalu ada pengawas, yaitu berperan mengawasi kinerja pengurus dan pengelola agar sesuai dengan keputusan rapat dan ketentuan hukum. Nah, hubungan antara pengurus dan pengawas ini adalah sistem kontrol internal. Pengawas memastikan tidak ada moral hazard atau penyalahgunaan wewenang oleh pengurus dalam mengelola aset anggota. Lalu selanjutnya ada pengelola atau manajer, yaitu melaksanakan kegiatan operasional koperasi secara profesional untuk mencapai efisiensi dan target usaha. Pengurus fokus pada kebijakan strategis, sedangkan manajer fokus pada efisiensi teknis dan pencapaian target profit secara profesional. Selanjutnya, mari kita bahas tentang hak dan kewajiban anggota. Nah, yang pertama, hak anggota ini meliputi beberapa hal. Yang pertama, ada hak suara. Hak suara yaitu setiap anggota memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan melalui prinsip one man one vote. Keunikan prinsip koperasi yang mencegah dominasi pemilik modal besar, hal ini menjamin bahwa koperasi tetap berjalan sesuai aspirasi bersama, bukan kepentingan segelintir orang. Lalu yang kedua, ada hak atas informasi. Nah, anggota ini berhak memperoleh informasi mengenai kinerja dan keuangan koperasi secara transparan. Lalu yang ketiga, ada hak ekonomi. Hak ekonomi ini, anggota berhak menerima pembagian SHU sesuai dengan partisipasi dan jasa usahanya. Lalu yang keempat, ada hak pengawasan. Nah, anggota ini dapat mengawasi jalannya koperasi untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Kemudian, pemateri keempat akan menyampaikan kewajiban anggota koperasi dan peran koperasi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Baik, yang selanjutnya yaitu ada kewajiban anggota koperasi. Yang pertama yaitu ada partisipasi permodalan. Anggota memiliki kewajiban utama untuk membayar simpanan pokok dan simpanan wajib sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Langkah ini bukan sekedar iuran biasa, melainkan pilar pendanaan internal yang paling stabil dengan modal yang kuat dari anggota. Koperasi memiliki kemandirian finansial untuk menjalankan berbagai program tanpa bergantung sepenuhnya pada pihak luar. Yang kedua yaitu ada kepatuhan konstitusi, yaitu di mana setiap anggota wajib memenuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta seluruh keputusan yang telah disepakati dalam rapat anggota. Kepatuhan ini adalah kunci ketertiban organisasi. Tanpa ketaatan terhadap aturan main yang telah dibuat bersama, struktur koperasi akan rapuh dan akan sulit mencapai visi yang ditetapkan. Yang ketiga yaitu ada partisipasi operasional. Sebagai pemilik sekaligus pengguna, anggota wajib memanfaatkan layanan atau produk yang disediakan koperasi. Keaktifan anggota dalam bertransaksi adalah penggerak utama roda ekonomi lembaga. Semakin aktif anggota bertransaksi, maka semakin besar pula sisa hasil usaha yang dihasilkan yang pada akhirnya akan kembali lagi ke tangan anggota. Yang selanjutnya yaitu ada peran koperasi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Yang pertama yaitu ada penyedia akses permodalan. Koperasi hadir sebagai solusi utama bagi pelaku UMKM yang berstatus unbankable atau kesulitan memenuhi syarat ketat perbankan. Prinsip kepercayaan dan keanggotaan koperasi menyediakan pinjaman dengan persyaratan sederhana dan bunga kompetitif. Hal ini sangat efektif untuk melindungi masyarakat dari jeratan rentenir maupun pinjaman online ilegal yang memiliki bunga mencekik hingga kemandirian ekonomi anggota tetap terjaga. Lalu yang selanjutnya yaitu ada pusat transformasi digital dan literasi bisnis. Koperasi kini berperan sebagai inkubator yang membantu UMKM untuk naik kelas. Tidak hanya memberikan modal, koperasi juga menyelenggarakan pelatihan berkelanjutan mulai dari pemasaran di marketplace, penggunaan aplikasi keuangan digital, hingga strategi branding. Pendampingan ini memastikan pelaku usaha di pelosok tetap relevan dan mampu menjaga konsumen yang lebih luas di ekosistem daring. Lalu, yang ketiga yaitu ada agregator dan penguatan daya saing. Pada poin ini, koperasi bertindak sebagai agregator yang menyatukan kekuatan pembelian para anggotanya melalui pengadaan bahan baku secara kolektif. Anggota bisa mendapatkan harga grosir yang jauh lebih murah sehingga menciptakan efisiensi biaya produksi. Selain itu, koperasi membantu proses standarisasi produk seperti pengurusan sertifikat halal, izin BPOM, dan perbaikan kemasan agar produk lokal layak menembus pasar retail modern. Lalu yang poin terakhir yaitu ada pendorong inovasi dan diversifikasi usaha. Koperasi masa kini mulai menambah sektor-sektor inovatif seperti energi terbarukan dan produksi berbasis ekspor. Melalui sinergi antara pemerintah, akademis, dan koperasi, anggota didorong untuk menciptakan inovasi produk yang sesuai dengan tren pasar global saat ini.
Diversifikasi ini memastikan bahwa produk lokal tidak hanya bersaing di dalam negeri, tetapi juga kompetitif di kancah internasional. Sebagai penutup materi, akan disampaikan kesimpulan dari seluruh pembahasan. Setelah teman-teman mendengarkan materi yang telah disampaikan oleh kelompok kami, maka dapat kita simpulkan, koperasi merupakan badan usaha yang berlandaskan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi, di mana anggota berperan sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa, serta koperasi memiliki landasan hukum yang kuat dan jenis usaha yang beragam sesuai kebutuhan anggotanya. Dengan struktur organisasi yang demokratis dan akuntabel, koperasi mampu menjalankan fungsi ekonomi dan sosial secara seimbang. Selain itu, koperasi memiliki peran strategis dalam pemberdayaan UMKM dan masyarakat melalui penyediaan akses permodalan, peningkatan daya saing, serta dorongan terhadap inovasi usaha, sehingga tetap relevan sebagai pilar ekonomi kerakyatan di Indonesia. Sekian rangkaian presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.